Baik, selamat sore para sobat Bincang Jalasena. Kita berjumpa lagi pada acara Bincang Jalasena pada sore hari ini. Saya dengan host Eko Priambodo. Kemudian kita kedatangan guest, kedatangan tamu narasumber yang nanti adalah Ibu Dekan FKG Universitas Hang Tuah. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Laksamana pertama Purnawirawan Dr. Diki Nuran. Kelihatannya segar sekali pada sore hari ini. Ada kiat kira-kira apa supaya segar itu pada setiap kegiatan? Kuncinya cuma satu, jangan berhenti beraktivitas. Itu. Pada sore hari ini kita mungkin akan membahas sesuatu yang selama ini Ibu sudah menjalankan satu kehidupan dengan jabatan-jabatan, pernah jadi kemana-mana, pernah menjadi kepala dinas kesehatan, menjadi kepala dinas perawatan personil, kemudian ada di dinas-dinas non struktural lainnya. Ibu sampai dengan akhirnya purna bakti atau tidak, walaupun tidak berhenti dharma baktinya tetap jalan. Akhirnya Ibu berlabuh atau terdampar di bidang pendidikan dan ditunjuk dan dipercaya sebagai sebagai Dekan FKG UHT. Bagaimana Ibu? Kelihatannya ada sesuatu, ada alasan apa ini di bidang pendidikan di berakhir? Silakan. Ya. Pertama, kita syukuri apa yang kita terima. Saya juga tidak membayangkan bahwa pada akhirnya setelah pensiun saya bisa jadi dekan, jadi dosen. Ya. Dulu cita-cita saya memang pengen jadi dosen, pengen jadi profesor. Tapi ternyata saya harus masuk di Angkatan Laut. Saya syukuri di Angkatan Laut, dan amanah saat ini menjadi dekan itu adalah jawaban yang panjang sekali ya. Tapi itulah yang terbaik yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut yang telah mempercayakan nahkoda FKG UHT itu kepada kami dan seluruh dosen di FKG UHT. Oh, demikian yang luar biasa. Ibu sekarang itu ditunjuk sebagai nahkoda FKG UHT. Yang pada dasarnya pada saat dulunya itu memang Tuhan itu memberikan suatu kesempatan bisa datang kapan saja. Kita kesempatan sebagai pendidik, bahkan mungkin sebagai profesor nanti kali akan terpenuhi pada saat setelah. Dan Ibu Dekan ini sekarang menakodai atau menjadi kapten kapalnya demikian besar, namanya adalah FKG UHT yang menjadi bagian daripada Universitas Hang Tuah. Itu yang seperti apa? Ya, pertama TNI Angkatan Laut mempunyai universitas yaitu Hang Tuah, di mana tujuannya adalah untuk kesejahteraan putra-putri anggota TNI Angkatan Laut. Alhamdulillah UHT saat ini sudah mencapai peringkat tertinggi yaitu unggul. Bahkan baru-baru ini minggu lalu kita mendapatkan anugerah kampus unggulan untuk peringkat 1 kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat, kemudian juga terbaik untuk implementasi MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan juga peringkat ketiga untuk pelaporan, kualitas pelaporan terbaik. UHT sendiri memiliki 8 fakultas, antara lain kedokteran gigi, hukum, fisip, psikologi, fakultas vokasi pelayaran, dan juga FTIK. Jadi FKG UHT ini adalah bagian dari Universitas Hang Tuah yang sudah sedemikian mempunyai predikat unggulan dan lain-lainnya tadi itu yang Ibu sampaikan. Maka sekarang ini Ibu menakodi FKG-nya UHT. Seperti apa juga itu FKG UHT sampai dengan saat ini, pada saat kepemimpinan Ibu? Ya, FKG UHT sendiri saat ini sudah
mencapai akreditasi tertinggi yaitu unggul, dan kami bersyukur mahasiswanya dari tahun ke tahun bertambah. Dari mulai kami masuk tahun 2020 ini 90 orang. Sekarang penerimaan mahasiswa baru 175 orang dan sekitar itu. Sehingga student body kami sekarang hampir 700 orang. Ya, kontribusi kami kepada Angkatan Laut tentu saja saat ini kita menerima mahasiswa dari putra-putri Angkatan Laut sebanyak 30%. 70%-nya idealnya untuk masyarakat umum. 30% ini kita sayangkan di antara putra-putri Angkatan Laut. Jadi bukan secara keseluruhan. Yang umum pun demikian. Jadi mereka juga ini adil, fair ya itu. Untuk putra-putri Angkatan Laut sendiri, karena memang tujuannya untuk mensejahterakan, jadi tidak ada uang pembangunan untuk anggota. Biasanya yang sampai ratusan juta, sehingga semua punya kesempatan untuk kuliah, untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Sedangkan untuk putra-putri perwira memang dikenakan biaya tapi sedikit, sekitar 50 sampai 60 juta. Kalau orang umum bisa 300 sampai 400 juta. Itulah sumbangan kita untuk Angkatan Laut. Ada lagi juga ini beasiswa. Kita juga memberikan beasiswa baik prestasi maupun beasiswa yang lain. Ya. Justru mutu pendidikannya kita tingkatkan dengan mahasiswa yang bertambah. Kita tidak stuck dengan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada, tapi kita tingkatkan. Yang semula peralatan mungkin kita kan belajar pakai dental simulator ya. Itu hanya untuk 60 orang. Ya, 60 sehingga satu alat bisa untuk 2 orang. Sekarang kita punya 200 alat. Ya, jadi semua orang punya kesempatan masing-masing, tidak perlu antri. Itu. Ya. Kemudian selain kita belajar, jadi pendidikannya ada 2 tahap. Pertama tahap akademis untuk mendapatkan sarjana kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi. Tahap kedua koas itu dilaksanakan di rumah sakit kita sendiri, yaitu Rumah Sakit Gigi dan Mulut Nala Husada. Kita punya 175 unit gigi. Jadi bisa dibayangkan bahwa masing-masing punya kesempatan untuk mendapatkan latihan tanpa harus berebut. Di samping itu kita punya laboratorium hewan coba. Nah ini satu-satunya yang punya laboratorium hewan coba, sehingga untuk riset-riset itu bisa kita lakukan di situ, khusus untuk gigi. Ya. Wahana pendidikan kita ada lagi yaitu di RSAL. Disinilah mahasiswa kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah itu punya pengalaman untuk melihat kasus-kasus yang terkait dengan kesehatan secara keseluruhan. Karena iya dikenal karena gigi ini ya itu adalah etalase dari kesehatan secara keseluruhan. Ya. Dengan potensi yang sedemikian besar, kemudian sedemikian lengkap ya, kemudian untuk melayani proses pembelajaran mahasiswa, itu kira-kira Ibu sebagai seorang yang sangat visioner ke depan itu mau menghasilkan yang seperti apa? Ya tentu saja kita semua mengacu pada Renstra dari Universitas Hang Tuah, di mana misi kami Fakultas Kedokteran Gigi menghasilkan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi profesional dengan keunggulan di bidang iptek, kelautan dan kemaritiman. Ya, masih bingung kan apa hubungannya gigi sama maritim di laut itu. Jadi begini, negara kita ini kan negara maritim, ya kan. Kalau bukan kita siapa yang melakukan penelitian-penelitian untuk kepentingan kemajuan dari kehidupan kita, dari pengobatan dalam hal ini banyak bahan-bahan kedokteran gigi ya, ataupun obat-obatan yang bisa dihasilkan dari sumber daya laut. Nah, kami melakukan riset-riset
dengan keunggulan tersebut. Dipadukan dengan kita juga melakukan riset dengan chamber, ya, sehingga banyak hasil-hasil riset kita itu yang bisa kita patenkan. Nah, sekarang contohnya salah satu, misalnya Spongostan ya, kalau untuk setelah nambal gigi itu kan ada semacam spon ya, spon yang bisa menghentikan perdarahan. Itu bisa dihasilkan dari hasil laut, mempercepat penyembuhan. Ada lagi juga misalnya pengganti tulang, bone graft, itu juga terbaik dari kerang laut. Nah, ini jadi itulah biomarine research yang kita lakukan. Itu dikembangkan Itu dikembangkan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah. Baik oleh mahasiswa maupun oleh dosen. Dosen, mahasiswa, dan kita juga penelitian bersama. Kemudian juga mahasiswa ini bukan hanya belajar di fakultas saja, di bangku sekolah, ya, bangku kuliah, tapi mereka juga kuliahnya juga bisa di kapal perang, kapal rumah sakitnya angkatan laut, ya, karena kita memang punyanya angkatan laut, ya, sehingga mereka belajarnya juga menyenangkan. Gitu. Lebih dikenalkan dengan kedokteran gigi Matra. Kedokteran gigi Matra juga demikian, ya. Tapi bukan hanya untuk angkatan laut ya, banyak yang berbagai sektor yang terkait dengan kemaritiman itu luas sekali, ya. Sehingga mereka sudah punya bekal, ya. Sudah punya ciri khas, punya warna. Ya, itu visi kita yang kita kembangkan. Dan ternyata sebagai dokter gigi pun saya bersyukur karena seorang dokter gigi itu dibiasakan untuk berpikir komprehensif. Jadi kita mulai mendiagnosa pasien, ya, mulai menamnesa pasien, tanya jawab, diagnosa, sampai pada rencana perawatan. Kita nggak mungkin berhenti di perawatan, tapi kita akan melakukan rehabilitasi. Tidak mungkin seorang dokter gigi mengobati pasien hanya sakitnya, pasti akan ditembel supaya fungsinya kembali. Dengan cara berpikir seperti itu, maka dalam kehidupan sehari-hari mereka akan biasa berpikir secara komprehensif. Nah, sehingga pendidikan yang kita berlakukan di FKG UHT dengan kurikulum Outcome Based Education (BE), ya, kurikulum yang kita lakukan bukan hanya pada dia harus bisa menyelesaikan ini, tetapi bagaimana prosesnya, bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu yang kita ajarkan pada mereka. Kita bukan hanya mengajarkan hard skill, tetapi juga soft skill-nya. Karena itu keberhasilan seseorang, ini katanya 70% menurut hasil penelitian, ditentukan oleh soft skill. Kami juga mendidik mereka bukan hanya sebagai profesional, tetapi juga seorang komunikator, ya, dentalpreneurship. Nah, ini salah satu juga yang kita didikkan pada mereka. Oh, itu jadi sudah meletakkan dasar-dasar untuk kunci daripada keberhasilan nanti jadinya dokter gigi. Jadi dokter gigi yang dewasa, gitu, karena sudah dilatih demikian. Komunikasi juga sudah dilatih. Ya, dulu saya pikir sekolahnya gampang ya, ternyata juga tidak mudah ya. Jadi dimanapun sebetulnya sama ya. Tapi kalau sudah berhasil, ya itu hidup kita ya, hidup kita yang menentukan perjalanan hidup kita. Jadi kita bersyukur, saya dari dokter gigi ternyata juga bisa jadi kepala rumah sakit, juga bisa jadi kepala dinas kesehatan angkatan laut gitu. Jadi itu tadi pola pikir yang kita pendidikan yang kita berikan pada mereka. Ini. Ya, pertama dulu kita kan memang fasilitasnya hanya untuk 60 orang ya, 60 orang sehingga harus gantian. Sekarang sudah fasilitasnya untuk 200 orang. Kita sudah nambah gedung baru, nambah fasilitas-fasilitas baru, antara lain dental simulator. Dental simulator itu seperti pantum atau boneka dengan segala kelengkapannya untuk merawat pasien. Pertama di boneka dulu. Setelah itu prakteknya di pasien di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Nala Husada. Ini juga kita lengkapi dengan dental unit ya. Ini semuanya kita laporkan semua ke Dikti ya, bahwa kita memiliki dental unit sebanyak 175 dental unit ini juga. Ya. Kemudian juga
laboratorium kita lengkapi, laboratorium untuk dental material yang membuat gigi palsu itu juga ada 200 kursi ya, sehingga semuanya punya kesempatan cepat untuk menyelesaikan pendidikannya. Dulu waktu kita masuk lumayan juga ya, yang mahasiswa tidak tepat waktu ratusan ya. Sekarang habis. Ya, sekarang habis. Itu mahasiswa MTTB, mahasiswa tidak tepat waktu. Kami prinsipnya saat ini bukan mahasiswa yang ngejar dosen, tapi dosennya yang ngejar mahasiswa. Dan kami juga menerapkan, kami ngundang orang tua. Jadi orang tua mahasiswa diundang, kan, loh dok ini kan mahasiswa, udah mahasiswa, masa kita ngundang kayak anak SMP, SMA gitu-gitu. Gak apa-apa, ini sekolah mahal ya. Jadi kita juga harus melibatkan orang tua supaya tahu bagaimana perkembangan putra-putrinya dalam belajar. Jadi setiap semester kita selalu mengundang orang tua untuk kita bertukar informasi, berikan informasi perkembangan dari putra-putrinya dalam melaksanakan pendidikan. Ya. Support daripada orang tuanya, karena orang tua anaknya perlu disupport gitu. Ya. Kita juga mendorong mereka untuk berprestasi. Ya, banyak prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa kita, juga dosen-dosennya, gitu kan. Dari mahasiswa sendiri kita melaksanakan, kita kan ada kerjasama dengan berbagai negara. Kita laksanakan student exchange untuk membuka wawasan mereka, untuk membuka networking mereka. Student exchange dengan Jepang, Korea, Taiwan, kemudian juga India, baru-baru ini kita pergi ke sana juga bersama-sama, dan Malaysia, Singapura, dengan berbagai negara, sehingga wawasan dari mahasiswa kita ini terbuka luas tuh. Demikian juga untuk berbagai kesempatan-kesempatan untuk lomba-lomba ya, atau kompetisi-kompetisi ya, kita berikan pada mereka. Festival-festival di bidang olahraga, seni maupun ilmu pengetahuan sendiri. Itu baik mahasiswanya, dosennya, bahkan mungkin dekannya ya. Iya betul. Sudah pernah mendapatkan satu penghargaan. Mungkin barangkali ada penghargaan yang pernah didapatkan, baik dekannya, dosennya, walaupun dan mahasiswa. Mahasiswa banyak penghargaan yang didapat bidang olahraga maupun pengetahuan. Bahkan ada yang menjadi Miss Nusantara, Miss Asia Global, itu Bella. Dosennya juga demikian sebagai presenter terbaik atau memenangkan satu kompetisi untuk penulisan terbaik. Kami juga punya jurnal ya. Kalau saya sendiri baru-baru ini mendapat juga penghargaan Top Woman Icon Award 2024 dan juga duta dalam perdamaian dunia bidang humanitarian and education. Sudah pensiun. tetap berkiprah untuk berlayar tanpa batas, yang tidak terbatas sekali. Tanpa batas ya. Pengabdian tiada akhir. Dan terakhir Tua ini tadi juga melaksanakan beberapa riset yang saya lihat. Mungkin apa saja itu yang sudah dilaksanakan, bidangnya apa saja? Ya, biomarine research yang kita laksanakan mengeksplor hasil-hasil laut ya. Ada ganggang, ada rumput laut, mangrove itu. Salah satu pernah kami melakukan pengabdian masyarakat di masyarakat nelayan. Kami tanyakan mereka penghasil ganggang laut ya, dan juga ikan. Tanya, Pak, anaknya setiap hari makan ikan? Enggak. Sebulan sekali makan ikan. Loh kenapa? Makannya apa? Mie. Ya. Karena menurut mereka makan ikan itu mahal. Hanya ikan-ikan mahal yang bergizi. Saya bilang, enggak. Makan ikan yang murah pun itu bergizi. Itu yang dari situ kita memang selalu berupaya untuk mengkampanyekan bagaimana makan ikan ini membuat kesehatan gigi putra-putrinya
mencegah stunting. Ya, ini yang menjadi PR kita bersama. Luar biasa sekali. Dan ini dari segi mahasiswa karena FKG UHT itu juga dari aspek humanisme itu ya. Kemudian mahasiswa itu sendiri itu juga mungkin harus bergiat gitu. Kira-kira kegiatan apa itu dari mahasiswa? Mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ya, yang langsung masuk. Ada majalah-majalah yang dia kelola. Ya, hasil dari penelitian, tulisan-tulisan ini upload dalam jurnal-jurnal. Baik jurnal yang kita miliki sendiri, yaitu jurnal Denta yang sudah Sinta 3, ya ada peringkat-peringkatnya, gitu, maupun jurnal internasional. Ya, bahkan dokter-dokter kita, juga profesor kita juga banyak menulis internasional, gitu. Ya. Kemudian juga hilirisasi digunakan oleh dunia industri, ya. Bahkan baru-baru ini dunia industri yang menggandeng kita untuk melakukan riset sama. Ya, alhamdulillah. Barangkali sudah ada semacam komite etik itu di bidang penelitian. Oh pasti, itu pasti. Setiap kali penelitian harus melalui satu filter ya. Ada komite etik dan aturan-aturan yang harus dipenuhi. Gitu. Dan sangat ketat itu. Luar biasa. Saya kira dengan modal yang sedemikian hebat itu akan menghasilkan mahasiswa yang unggul ini, Ibu ya perannya sungguh sangat besar terhadap perkembangan FKG UHT. Dan mungkin barangkali apa yang kira-kira disampaikan kepada para sobat bincang Jalasena ini, barangkali yang masih punya putra putri, kemudian yang baru lulus SMA atau mau kuliah di perguruan tinggi, mungkin ada yang pesan-pesan tertentu mungkin Ibu yang sampaikan. Ya, kami mengundang sobat bincang Jalasena untuk ayo kuliah di Universitas Hang Tuah. Banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapat, beasiswa-beasiswa, apalagi putra-putri Angkatan Laut mendapatkan dukungan antara lain dana pembangunan, bahkan potongan-potongan ya, diskon untuk separuh untuk mahasiswa putra-putri Angkatan Laut ya. Di fakultas apapun semuanya terbaik ya. Semuanya terbaik ya. Memang FK dan FKG ini menjadi unggulan di Universitas Hang Tuah. Itu menjadi apa? Jadi FKG UHT ini ada berapa sih kira-kira FKG yang ada di Surabaya ini, termasuk nomor berapa kira-kira itu di peringkat ini? Mungkin orang sobat bincang Jalasena kan pastinya kepingin tahu. Kalau di Surabaya, Fakultas Kedokteran Gigi yang terakreditasi unggul hanya UNER, Erlangga, dan UHT. Nah, ini yang terakreditasi unggul. Dan kami sudah 26 tahun. Kami sudah menghasilkan dokter gigi lebih ya 1.300-an lah. 1.300 dokter gigi yang kita hasilkan. Jadi kita sudah terbukti menghasilkan dokter gigi profesional yang berkualitas. Dan alhamdulillah mereka mendapatkan penempatan yang baik ya, dimanapun berada, di instansi-instansi pemerintah pun swasta, bahkan praktek kedokteran gigi mahasiswa FKG UHT ini keren-keren. Baru-baru ini juga dalam satu, kita kan mengundang stakeholder ya. Dari mana? FKG UHT langsung kerja. Ini kebanggaan kami. Ini terakhir kali ya. Bu Deka, mungkin dalam rangka mengobarkan semangat untuk peningkatan FKG UHT, barangkali ada motto atau slogan itu ya, mungkin yang perlu disampaikan pada saat foto bersama, atau biasanya ada kalau SPPO Jaya Mahaya, kalau FKG UHT apa kira-kira kita laksanakan. FKG UHT unggul, hebat, top. Kita bersama-sama mungkin ya. Di akhir acara ini FKG UHT unggul, hebat, top. Baik, pada sore hari ini kita sudah melaksanakan
bincang Jalasena bersama narasumber Ibu Dekan FKG Ustaz Wah pada sore hari ini sudah sedemikian banyak yang kita bicarakan. Semoga kepada para sobat bincang Jalasena dapat mengambil hikmah dan intinya sehingga dapat dijadikan informasi yang dapat membantu mungkin para putra putrinya yang mau kuliah di FKG. Banyak sekali mungkin dari kami ada salah kurang dan lebihnya, kami mohon maaf kepada para sobat bincang Jalasena, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan host Eko Priyaboto dan guest narasumber Ibu Laksamana Pertama Purnawirawan Dr. Nora Leliana. Saya kira itu Bu, selamat jalan pulang kembali ke Surabaya. Terima kasih. Ya, semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.